Menteri Dalam Negeri mengaku menangani bencana khususnya dengan skala besar seperti di 3 provinsi di Sumatera pada November 2025 lalu tidak mudah. Namun demikian sejumlah wilayah sudah bisa beroperasi dengan normal. Ya, Tito melaporkan bahwa per Agustus 2026 ini di Sumatera Barat, 13 kabupaten sudah normal pemulihannya, 2 mendekati normal. 2 lainnya di Padang Pariaman dan Kabupaten Agam masih memerlukan atensi pemerintah. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, 16 kabupaten sudah normal kembali. Di Aceh, 7 kabupaten sudah normal kembali seperti di Aceh Tamiang. Sementara beberapa lainnya masih dalam sejumlah permasalahan. Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana di 3 provinsi Sumatera adalah yang terluas wilayah yang terdampak dengan 53 kabupaten kota terdampak, 4.533 desa hancur, 4.922 fasilitas pendidikan rusak, 954 fasilitas kesehatan juga rusak, 1.543 fasilitas ibadah hancur, serta 1.193 jembatan rusak. Ruas jalan yang terdampak mencapai 2.485. Sementara itu 1.300 fasilitas umum rusak seperti taman dan tempat bermain. Sebanyak 1.207 orang tewas akibat bencana ini. 138 orang masih hilang dan rumah yang rusak mencapai 184.149 unit. Tapi ini magnitudenya luar biasa. Dan bagi saya sendiri pribadi sebagai mantan polisi, pernah jadi Kapolres, Kapolda, Polri, menjadi Menteri Dalam Negeri. Jujur saya dalam karir saya belum pernah saya mengalami peristiwa bencana yang seluas ini. Pernah saya Kapolri menangani waktu gempa bumi, longsor, tsunami di Palu, satu kota. Pernah di Lombok saya tangani juga waktu itu sama dengan unsur lain, tapi tidak seluas ini. Kemudian ya ada juga kita ketemu di banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang lalu. Saya datang ke sana, nggak seluas ini saya saksikan. Kemudian juga sama kemarin kita mengalami bencana banjir longsor di Cilacap, Banjarnegara, di Bandung Barat, satu hamparan. Yang ini enggak scatter di mana-mana. Saya sampaikan ini sekali lagi mungkin saya akan ulang-ulang. Saya enggak maksud untuk membela diri atau mencari excuse ya, alasan. Jujur aja nih luasnya dampak ini memerlukan waktu. Tidak bisa diselesaikan waktu setahun aja. Apalagi hanya kita kan masuk bulan 9 sekarang dari November ke Agustus ini. Dalam waktu 9 bulan nggak mungkin semuanya total, nggak bisa. Saya jamin nggak akan bisa. Ini bukan satu hamparan. Kita masuk ke Aceh Utara, kotanya Loksukon nggak masalah. Begitu kita masuk ke dalam, ketemu namanya daerah Longkop, ayu bertumpuk, kemudian rumah-rumah hancur, listrik roboh semua, sekolahnya ditimpa kayu. Kita temukan begitu sampai ke dalam-dalam. Ada juga nggak ada masalah, ada juga kalau kita makin ke dalam makin banyak masalah lagi. Diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana, sebagai maklar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi khawatir bernasib seperti Sutrimo. Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai maklar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang
memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai maklar kasus atau maksus, artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Rito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke kasus lainnya, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta. Memori banding dari pihak Nadiem mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret mantan menteri tersebut. Salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan yakni terkait pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Akap dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. Bahwa tekanan-tekanan kepada hakim ini akan tidak terjadi lagi. Bahwa hakim bisa independen, hanya mengikuti fakta pengadilan dan bisa mengikuti hati nurani mereka. Itu alasan kedua kenapa saya jauh lebih optimis. Dan untuk menjawab pertanyaan saudara, kenapa selalu susah sekali membebaskan orang yang bersalah, mungkin ada hubungannya dengan tekanan-tekanan di luar ruang sidang yang terjadi. Tapi harapan besar untuk negara kita, tekanan itu dan kelompok-kelompok yang melakukan tekanan-tekanan itu demi mengkriminalisasi orang sekarang sudah diganti. Harapan saya diganti dengan orang-orang yang punya integritas lebih baik. Jadi semoga sistem pengadilan kita tidak kembali ke masa lalu dan menjadi lebih baik. Bea Cukai Tanjung Priok mengungkap upaya penyelundupan 5 unit motor gede di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengungkapan ini merupakan hasil rangkaian penindakan sejak akhir 2025 hingga Juli 2026. Ya, pengungkapan penyelundupan motor gede bermula dari deteksi anomali pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Kepala KPU BA dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adang Nugroho Adi, mengatakan temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan analisis intelijen dan pemeriksaan fisik secara mendalam. Hasilnya petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Petugas akan melakukan penyelidikan terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pengiriman motor gede ini. Ban-bannya lain, masuknya pas sudah lolos. Petugas menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pelaku seorang warga negara Malaysia menyembunyikan 990 gram sabu dan lebih dari 1.000 pil ekstasi. Seorang warga negara Malaysia penumpang pesawat rute Kuala Lumpur Surabaya harus berurusan dengan Satgas Pengamanan Bandara Juanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. WNA tersebut ditangkap di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda, Surabaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyelipkan barang haram tersebut di balik korset yang dililitkan ke tubuhnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 990 gram dan 1089 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 4 plastik senilai 2,79 miliar rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Indonesia karena butuh uang untuk bayar utang pribadinya. Ini dibawa oleh penumpang yang berasal dari Malaysia dengan pesawat yang naik pesawat Batik Air UD 352. Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti berikut pelaku diserahkan ke penyidik Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan.
Praktik penipuan jual beli emas online berhasil dibongkar Polda Jawa Timur. Dari hasil penipuan, sindikat ini meraup 3,7 miliar rupiah. Inilah seorang wanita berinisial ICS yang berhasil ditangkap di Resiber Polda Jawa Timur. ICS merupakan salah satu dari 4 pelaku lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Polisi berhasil membongkar praktik penipuan jual beli emas secara online yang dikendalikan sindikat dari dalam lapas yang tersebar di berbagai daerah. Wanita berinisial ICS, warga binaan lapas Nusa Kambangan yang menjadi otak di balik aksi penipuan tersebut. Kemudian, 3 tersangka yang berasal dari lapas Sumatera Utara yang membantu menyiapkan piranti lunak untuk melakukan scamming. Modus para pelaku adalah mengaku sebagai salah satu anggota keluarga calon korban dan membujuk keluarganya membeli emas murah sebesar 2,5 juta rupiah per gram. Mengetahui adanya aksi penipuan, keluarga korban melaporkan ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan online, modus promo penjualan emas tersebut, penyidik akan melakukan pendalaman dan penyisiran terkait korban-korban yang lainnya. Dan kita harapkan kepada masyarakat yang memang mengalami atau menjadi korban dari modus penipuan serupa, kami harapkan bisa melaporkan. Dari hasil penipuan, pelaku meraup 3,7 miliar rupiah. Dalam perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon seluler yang digunakan para warga binaan, rekening SIBank milik ICS, mutasi rekening bank, 2 unit iPhone, kartu ATM, akun dompet digital, serta sejumlah perhiasan emas yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.